Dan di sini proteinnya 0. Padahal di merek lain itu kan ada tuh ya, kreatin yang di dalamnya ada kandungan proteinnya. Apakah ini dikarenakan karena menggunakan metode micronized? Kenapa per servingnya itu 5,5 gram? Kenapa nggak dibulatin aja 5 gram gitu ya? Udah 1 mingguan kok belum ada ya efek ergoniknya. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Borneo Body Fit Center bersama gua Fit Setiawan, dan kali ini kita bakal bahas suplemen yang bernama kreatin. Produk kreatin apakah yang bakal kita bahas kali ini? Evolen Crevolen. Nah, gua nggak terlalu kasih banyak penjelasan soal kreatin ya, kegunaannya atau jenisnya. Karena buat kalian yang mau mendalami soal kreatin, bisa tonton video gua yang ngebahas komplit seputar kreatin. Bisa kalian tonton dan klik link di pojok kanan atas ini ya. Atau bisa kalian cari videonya di channel ini, di situ gua ngejelasin sejelas-jelasnya. Nah, kalau kalian udah nonton video gua soal kreatin, barulah balik lagi ya kalian ke sini ya. Sekarang kita bahas suplemennya lagi nih. Kemasannya di sini tipenya Ziploc dan juga dilindungi aluminium foil kayak biasa ya, Dove warnanya ya. Kalau dari segi kemasan sih menurut gua simpel dan juga minimalis. Nggak terlalu banyak embel-embel dan juga gambar-gambar. Di sini mencolok ke arah mereknya Crevolen. Dah kayak gitu doang ya gedenya. Di sini kemasannya cuma ada satu versi, yaitu kemasan yang 60 sajian, atau di sini tulisannya 330 gram. Dan kalau kita buka kemasannya, di dalamnya itu nggak mode sasetan, tapi langsung bubuk untuk 60 kali minum. Kenapa? Kok beda sama teman-temannya yang lain? Kayak yang whey itu sasetan ya, Prepo itu sasetan juga. Kreatin kenapa nggak dibikin sasetan juga? Tiap orang itu membutuhkan gram kreatin yang berbeda-beda ya. So, mungkin ini jadi alasan kenapa dibikin sasetan. Misalnya nih kalian pas fase loading. Nah, itu pasti berkali-kali ya konsumsinya per harinya. Atau misalkan cuma pengen kreatin, konsumsi kreatinnya itu cuma 3 gram dalam sehari. Kan sulit kalau misalkan mode sasetan. Dan menurut gua di sini kemasannya udah mudah dibawa kemana-mana kok. Ya cuman kan nggak pakai botolan ya, lebih keren lagi kalau pakai botol. Di sini per servingnya 5,5 gram. Dan ini untuk 60 kali minum. Jadi totalnya ada 330 gram. Dan di sini udah disediain skopnya juga di dalamnya sini ya. Dan skopnya ini kisaran 1 sendok teh atau kisaran 5 graman lah ya. Dari segi kandungannya di NutriFact-nya itu per servingnya udah mengandung 5 gram kreatin. Dan di sini tulisannya micronized creatine monohydrate. Ingat, micronized ya, micronized. Untuk lebih jelasnya nanti kita bakal bahas di komposisinya. Berikutnya di sini per servingnya itu hanya mengandung 4 kalori. So ini nggak ngaruh banget ya, atau buat yang risih soal kalori, that's no problem. Dan di sini proteinnya 0. Padahal di merek lain itu kan ada tuh ya, kreatin yang di dalamnya ada kandungan proteinnya. Ya sebenarnya gue dikasih tahunya sih ini juga mengandung protein, cuman rendah. Karena ya yang kita tahu kreatin ini adalah komponen dari asam amino ya, arginin, glisin, dan juga metionin. Saat dilakukan pengujian jumlah protein yang diukur adalah jumlah nitrogennya. Nah, semua asam amino itu mengandung nitrogen, dan sebagian besar pengujian itu tidak membedakan protein lengkap dengan semua asam amino esensial dan juga asam amino non esensial. Apakah ini dikarenakan karena menggunakan metode micronized? Tapi sebenarnya gini ya, kita nggak perlu juga ambil pusing soal suplemen kreatin apakah ada protein di dalamnya atau enggak. Yang perlu dibikin pusing adalah kalau kandungan whey protein mengandung kreatin. Nah, jelas sampai sini kan? Terus di sini zero fat, zero natrium, dan juga 1 gram karbohidrat. Kenapa per servingnya itu 5,5 gram? Kenapa nggak dibulatin aja 5 gram gitu ya? Karena di sini poin pentingnya adalah kandungan kreatin yang kita konsumsi. Tertulis kreatinnya 5 gram. Biar kita lebih gampang tracking ya kreatin harian atau yang lagi fase loading, biar simple ngitungnya. Terus 0,5 gramnya apa? Ya campuran bahan-bahan yang tambahan yang lainnya dong ya. Biar nggak tambah penasaran
Dan mari kita bahas soal komposisi yang ada di dalamnya ini. Karena di sini nggak 100% kreatin, jadi di sini ada tambahan lain kayak asam ascorbic acid atau vitamin C ya. Tapi di sini kita nggak dikasih tahu vitamin C-nya berapa persen ya. Terus ada juga kombinasi antara fruktosa dan juga perisa anggur juga. Karena di sini cuma ada varian rasa anggur, belum ada varian rasa yang lainnya ya. Mungkin ya coming soon kali ya. Nah, karena ada campuran tambahan baik itu dari perisa anggurnya, sweetenernya, dan juga dari vitamin C-nya juga tadi, makanya per servingnya dibikin 5,5 gram. Berarti 0,5 gramnya ya campuran dari tambahannya tadi ya. Biar kalian bisa lebih menikmati kreatin yang mau kalian konsumsi. Kecuali kalian mau yang 100% kreatin ya silahkan. Di situ juga berarti nggak ada tambahan rasa apapun alias tawar. Kalau di sini kita bisa menikmati rasa anggurnya. Dan kekurangan dari kreatin bubukan ini, kalau nggak disasetin, ya kita nggak tahu takaran pastinya ya. Karena satu scoop itu belum tentu itu 5,5 gram. Bisa jadi itu lebih dari 5,5 gram atau juga bisa kurang dari 5,5 gram. Jadi di sini sulit untuk menentukan ketepatan kandungan pada saat kita konsumsi. Ya asal jangan terlalu munjung skopnya ya. Karena takutnya kalau kreatin konsumsi berlebihan itu nggak baik buat kesehatan kalian juga. Selanjutnya kita bahas soal izin dan sertifikatnya nih. Sekelas Evolen tiap produknya pasti udah punya izin dan juga sertifikat dong ya. Sudah terregistrasi BPOM juga dan setelah gua cek emang ya itu sudah terregistrasi dan sampai 2024 dan sudah berlabel halal juga di sini. So sudah pasti aman dong ya suplemen ini buat kalian konsumsi. Nah gimana sih cara konsumsinya atau gimana sih cara pakainya nih kreatin? Di sini ada skopnya juga ya dan juga tuang satu skop ke dalam 200 ml air terus aduk deh. Karena di sini bubuknya lebih halus, jadi ketika dilarutkan dalam air itu nggak ada penggumpalan ya. Dan tinggal kalian minum ya. Tapi gua sih cara minumnya beda ya. Ambil satu scoop Evolen, terus langsung tuang ke mulut. Gua lebih menikmati kayak gitu. Karena kalian bakal ngerasain sensasi rasa anggur yang dingin banget di mulut. Tapi ya langsung minum juga ya, nanti seret ya. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, ini konsumsinya berapa kali dalam sehari, sampai berapa lama konsumsinya. Gini, ada yang namanya fase loading plus maintenance, ada juga yang cuman fase maintenance doang. Fase loading plus maintenance takarannya 20-25 gram per hari. Dan ini untuk 5 hari pertama atau 1 minggu maksimalnya. Bagi dosis konsumsinya 4-5 kali minum dalam sehari. Jangan konsumsi 20 gram sekaligus ya. Atau beberapa skop sekaligus. Jangan, sakit perut nanti. Nah setelah loading phase-nya selesai, barulah kalian masuk ke maintenance phase. Dengan konsumsi cukup 5 gram per harinya. Kelebihan loading phase plus maintenance phase itu lebih cepat ya terlihat efek ergogeniknya. Kekurangannya ya dengan kasus yang jarang terjadi bisa terjadinya kembung dan juga kram perut ringan. Atau juga kalian pas pertama kali bisa juga langsung pakai fase maintenance doang, nggak usah pakai fase loading. Jadi cuma 3-5 gram per harinya. Nah setiap hari itu ya. Nah disarankan setelah latihan nih konsumsinya. Dan juga itu pasti lebih hemat dan juga minim resiko perut kembung atau kram. Cuman kekurangannya kalau kalian cuma pakai fase maintenance doang, ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Itu kisaran 21 hari sampai 28 hari, bahkan ada yang lebih dari 1 bulan baru kerasa efek ergogeniknya. Buat kalian yang belum tahu apa itu efek ergogenik, ini adalah efek yang meningkatkan kinerja fisik saat kalian latihan. Power dan stamina kalian pada saat angkat beban itu bakal meningkat dan disertai dengan recovery yang cepat. Nah kalau kalian udah merasakan efek yang kayak gitu, berarti kreatin di dalam tubuh kalian itu bekerja secara maksimal. Terus baik yang mana nih? Fase loading plus maintenance atau fase maintenance doang? Keduanya adalah benar. Testimoni aja ya, setelah gua pakai kreatin ini saat fase loading aman-aman aja sih. Kalau perut ya bener ya, di hari pertama pun perut itu serasa kembung ya, kembung banget malahan. Tapi gue di sini belum ada merasakan efek ergogeniknya, bahkan setelah fase loading itu selesai. Udah 1 mingguan kok belum ada ya efek ergogeniknya. Tapi mulai terasa recovery-nya ya, jadi lebih cepat. Setelah 1 mingguan, itu baru mulai terasa power saat latihan bebannya itu mulai naik secara signifikan dan juga recovery yang lebih cepat daripada biasanya.
Itu testimoni dari gua. Nah, setelah konsumsi kreatin, gua ada peningkatan BB sebanyak ya kalau nggak salah 2 kilo ya. Cuman ini belum final karena memang benar ya kreatin bisa menaikkan BB. Tapi juga ada sebab lain BB itu menjadi naik. Kayak kita makan apa dalam sehari itu, dalam 1 minggu itu, dan juga asupan air dalam sehari karena kita juga memerlukan air yang cukup banyak pada saat konsumsi kreatin. Nah, sekarang kita bahas soal harganya nih. Harganya itu di marketplace-nya itu 175.000, 330 gram dan untuk 60 serving. So per servingnya cuma dapat harga 2.900-an per servingnya. Dan ingat, tidak untuk remaja di bawah 15 tahun ya. Ingat itu ya. Ibu hamil juga nggak boleh, menyusui juga nggak boleh. Tapi kalau kalian umur di bawah 15 tahun tapi pengen mengkonsumsi, sebaiknya konsultasi dulu dengan dokter atau tenaga medis. Sekarang kita masuk ke sesi kesimpulan. Kreatin ini cocok buat program bulk atau yang menginginkan pertumbuhan massa otot bebas lemak. Terus kalau yang pengen nurunin BB gimana? Gini ya, karena kreatin memiliki sifat mampu membuat otot mengikat cairan yang membawa nutrisi dan mineral, maka BB kalian bukan malah turun tapi malah nambah. Tapi disebabkan karena cairannya yang meningkat. Karena gua sarankan kalau kalian konsumsi kreatin, kalian juga perlu banyak minum air ya. Karena cairan yang tersimpan ke tubuh itu semakin banyak. Tapi jika kalian dalam program fat loss, maka kreatin bisa kalian masukkan ke daftar suplemen harian kalian. Soalnya kreatin nggak bikin lemak tubuh kalian itu naik. Kecuali ya kalian sembarangan masih makannya ya. So bedakan ya antara weight loss dan juga fat loss. Dengan harga 2000-an itu udah mendapatkan 5 gram micronized creatine monohydrate. Gua tekankan karena micronized berarti dia lebih cepat serap ketimbang dengan creatine monohydrate. Dan sudah dapat izin BPOM dan juga sertifikat halalnya juga ada. Dan perlu digarisbawahi di sini ya. Reaksi di badan setiap orang saat mengkonsumsi kreatin itu mungkin berbeda-beda. Ada yang cepat mendapatkan efek ergogeniknya, ada juga yang lambat, ada juga yang malah nggak ada dapat efek sama sekali itu ya. Recovery-nya juga nggak dapat, tenaganya yang naik juga nggak dapat. Jadi tiap orang berbeda-beda. Maka dari itu bijaklah dalam menggunakan suplemen. Ya namanya juga suplemen, pangan tambahan. Kalau memang itu tidak menimbulkan reaksi yang bagus atau signifikan ke badan kalian, jangan dipaksain buat dikonsumsi. Tapi kalau itu ada mendapatkan benefit buat di badan kalian, ya silahkan. Nah, gue minta tolong juga tes dari kalian-kalian juga yang udah menikmati Crevolen ini. Gimana hasilnya? Patenkah atau malah sebaliknya? Nah, tulis di kolom komentar di bawah ya. Biar ya saling sharing aja soal pengalaman menggunakan suplemen kreatin ini. Oke, cukup dulu pembahasan kita seputar Crevolen dari Evolen ini. Jika kalian ada yang perlu dipertanyakan atau kasih masukan, kritikan ataupun saran, silakan isi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.